Siloka jadi satria. Salah satu kata siloka nih. Hanjuang ngadaun ngora geus tumiba. Coba kan hanjuang. Hanjuang ngadaun ngora. Pan hanjuang mah beureun dadaunan ya banyak. Tatangkalan anu daunna teh galalede kan gitu. Eta teh dipake keur ciri kan gitu. Tapi nahanya gitu kan hanjuang ngadaun ngora geus tumiba. Berarti kan gitu. Perlu pahami berarti cara memahaminya kalau siloka mah oh hanjuang mah lain munggo dina taneuh ge jadi ku teh ieu diteuneun dina botol dicayan da jadi gitu loh. Diteuneun di paraseuna aya akaran jadi gitu kan ku teh gitu seperti gitu. Nah ku Hajah Rami rek diteuneun digantungkeun. Nah da jadi aya akaran hanjuang mah oh berarti orang-orang yang istimewa, orang-orang yang teguh bertahan, teguh dengan tujuan, bertahan dengan tantangan itu sudah ada, geus aya gitu kan. Nah itu hanjuang ngadaun ngora, berarti kan orang-orang baru yang mempunyai kemampuan yang mumpuni itu sudah ada. Nah itu perlambang, berarti kan gitu siloka rekan-rekan sekalian ya. Alam bakal ngarojong ka setiap jalma anu lumampah kan gitu. Anu lumakuna mawa keyakinan anu ngadarah daging ngagolak dina jero awak. Coba kebayang ngagolak dina jero awak. Memangna keur naeur cai coba naon coba? Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Ngagolak di jero awak itu berarti bergelora ya. Bersirkulasi dengan keras, dengan cepat gitu loh. Sehingga semangatnya itu membadar. Semangatnya itu menggelora gitu. Makanya disilokakan oleh orang tua kita itu adalah kasate anu ngadarang ngagolak dina jero awak. Kan gitu ya rekan-rekan sekalian. Terus ada lagi gitu kan. Gunung bakal hancur. Coba kebayang ya. Gunung bakal hancur. Ayeuna samun abah ayeuna ngabeledukeun gunung atuh ditahan coba. Bayang ya rekan-rekan sekalian. Gunung bakal hancur. Jadi kan gunung itu perlambang sesuatu yang besar. Oh, berarti penghalang yang besar itu bakal hancur gitu. Kan gitu rekan-rekan sekalian ya. Sagara bakal saat. Sagara itu berarti kan lautan. Ingat lautan itu otentiknya dengan ombak. Dawuh ombakan mapan lain lautan menurutnya. Nah, ombak itu kan datangnya itu bertubi-tubi, benar nggak? Nggak henti-henti, kebayang lamun ayeuna ombak cicing. Ombak eureun, da ombak eureun mah tuh berarti kiamat kan enggak? Mun Aiwan ningali di Cirebon misalkan teh. Aiwan ya ningali ka Cirebon pake ombak di Cirebon teh eureun gitu. Otomatis hati-hati tak aya tsunami gitu loh. Lamun enggak ada tsunami pasti kiamat, Aiwan, betul nggak Aiwan? Nah, berarti sagara bakal saat kebayang rekan-rekan sekalian, masalah yang bertubi-tubi tersebut akan saat itu berarti reda. Ya, angin bakal cicing. Angin eta ngeunah, angin coba mun angin set gitu. Duh, urang keur capek aya angin dah hayang sare atuh. Urang keur capek aya nu ngaharewos teu pararuguh, sia nanaonan jadi terapis. Teu dah hayang sare atuh, heueuh nya cenah gitu. Ingat rekan-rekan sekalian, kesalahan terbesar dari manusia itu adalah mengiyakan apa yang orang lain salahkan terhadap kita. Orang keur make ragu gitu ya, orang teh keur lelah gitu, itu masalah teu eureun-eureun gitu dan lain sebagainya gitu nya. Pek teh rek gigireun, rek tukangeun, rek tetangga, rek siapapun nanaonan atuh kikituan dika capek-capek cenah mending enjoy we healing jeung saya. Misal geus kitu teh urang teh gini, setelah itu kita ngomong, "Iya juga ya nanaonan atuh saya teh," gitu. Wah, hancur we gitu mah kan gitu, melenoy, murag gitu loh. Setelahnya doyong kemudian jatuh gitu. Hati-hati bahwa angin bakal cicing. Berarti apapun pawas wasapi sudurinas yang waswisus masuk ke dalam hati manusia tanu negatif nu tadi teh bakal cicing. Angin puyuh bakal peruh, kebayang coba angin puyuh bakal peruh, bakal talut gitu. Angin puyuh. Kan itu pelambang ya rekan-rekan sekalian. Angin puyuh mah atau angin anggap saja kalau rekan-rekan sekalian belum ngerti ya, yang nggak bahasa Sunda itu anggap saja itu angin puyuh itu apa tuh, Bah? Ngerti Buya. Oh, Bu Masria, iya. Tornado ya. Puting puting beliung, puting beliungnya tapi yang besar gitu loh.
Berarti angin puyuh bakal peruh. Nah, angin puyuh kan datangnya tiba-tiba mengangkat apapun yang ada. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Nah, berarti itu fitnah. Fitnah itu membolak-balikan sesuatu yang tidak sebenarnya. Benar nggak? Jadi kalau kita tidak melakukan, itu dikatakan dilakukan. Dan itu kita tidak merusak, tapi kita dibilang ngerusak gitu. Kan berarti itu fitnah. Hati-hati rekan-rekan sekalian, tidak akan pernah ada orang gagah tanpa melewati lempeng fitnah. Nah itu yang sangat-sangat kurang patuh ke guru, tapi cek guru orang teu patuh. Misal gitu kan. Orang tanya sekarang ke jaringan, tapi cek jaringan siapa tanya ke aing. Sarua itu fitnah gitu. Hati-hati rekan-rekan sekalian, situasi dan kondisi seperti itu yang sering merusak apapun. Tapi kita ketika kita teguh pada tujuan bertahan dari tantangan, iya mah aing kudu kabagian di dia, aing kudu ajak di dia. Nah orang-orang yang seperti itulah rekan-rekan sekalian, maka Allah akan memberikan satu petunjuk. Paman jahadalin nasi lanah di anakku sebulana. Geus teu kudu dalam mun aya ayeuna jelema nu geus mung mere petunjuk, tidak ada orang yang mau memberikan petunjuk, pasti Allah memberikan petunjuk. Nah, kalau kita meyakini bahwa Allah itu ada gitu loh. Nah, rekan-rekan sekalian seperti itu dengan ilmunya Allah akan selalu memberikan ketika siapapun ya. Guru, pendahulu, teman, orang rumah dan siapapun seolah-olah tidak mendukung kepada kita, tapi Anda mempunyai sebuah keyakinan ya bahwa saya harus tetap lakukan ini, saya harus mewujudkan ini. Allah melalui ilmunya akan memberikan kita sebuah petunjuk. Pawawa jadaka dolan fahada. Kan kita pawawa jadaka dolan ya. Kita asalnya itu tidak mempunyai apa-apa. Pawa. Kita diawak, kita dibimbing. Menjadi pahada, menjadi tahu berarti kan satu pedoman nih, jangan pernah takut naik di liang cocopet ke buah jarami, di liang cocopet jelema sasa dari udah kalau kalinya Aiwan keur melenoy lu bisa dijadikan sandungan siapapun da Allah mah datang atuh ces ajak meureun wan. Nah seperti itu itu akan sangat istimewa. Apikri keur ngolah hek we di kamar kitu aing teh kudu kumaha da Allah mah bisa datang di mana wae gitu. Ketika kita jahadu, benar nggak? Kita sungguh-sungguh gitu loh. Dengan keyakinan kita jangan pernah takut ya. Nah makanya rekan-rekan sekalian, apapun tadi nih, angin puyuh bakal peruh. Fitnah itu akan selalu bertebaran. Jangan pernah aneh. Ya, tapi rekan-rekan sekalian, bagi mereka yang teguh bertahan itulah orang gagah. Ingat, gagah mah lain mungku awak naungku nu gede rekan-rekan sekalian duit naloba bener nggak waktu naloba eta jelema gagah bisa dipahami nggak rekan-rekan sekalian uang dan waktu diatur oleh sendiri eta jelema gagah yuk bareng-bareng kita harus menjadi orang gagah bener-bener arti gagah ini luas ya orang yang bener-bener itu punya uang dan waktu itu orang gagah boga waktu wungku tuh boga duit dah anger we cimunuk gitu ya boga duit tuh boga waktu anger cimunuk gitu loh oh berarti orang gagah itu mereka yang bisa mengatur uang dan waktunya berdasarkan dirinya sendiri tapi hati-hati orang yang gagah itu tidak akan pernah ada orang yang gagah tanpa bisa melewati lempeng fitnah senyumin aja rekan-rekan sekalian benar nggak dan geus ku pembuktian maka begeres coba. Anda dibilang apapun itu fitnah apapun pasti ada. Coba buktikan oleh Anda. Mana mah miskin ditinggal itu beki beunghar beki dieu teh cicing beki eureun atuh gitu. Nu tadina dangah eta ngan ditepak gitu kan. Jadi gitu teh. Hati-hati rekan-rekan sekalian, semua rekan-rekan sekalian akan melewati itu. Ya, jadi kenapa nih bahwa saya selalu berbicara siloka jadi satria nih. Ini berbicara melebar dulu kemana-mana ya. Karena ini benar-benar harus kita sikapi nih. Situasi dan kondisi sekarang itu bukannya lebih lebar, tapi lebih sempit bagi yang otaknya sempit. Ya, jadi 3 pernyataan nih dari Ali bin Abi Thalib ini sangat gagah sekali rekan-rekan sekalian ya. Tidak akan pernah ada pemenang jika tidak melewati perang. Perang teh naon? Perang jeung malu, malas, egois.
perang jeung malu ya era gitu kan. Jeung males, aduh males gitu. Jeung egois, nanaonan kikieuan. Nanaonan kikieuan tapi duit tuh boga wae, kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Aduh rungsing. Awas rekan-rekan sekalian, Anda menjadi pemenang itu adalah ketika Anda bisa melewati malu dan egois. Oke, yang kedua kan tidak akan pernah ada orang gagah tanpa melewati lempeng fitnah. Fitnah itu akan hilang dengan sendirinya dengan pembuktian. Makanya rekan-rekan sekalian ketika beraplikasi mempunyai target kecil dulu, kata saya juga. Sugan gitunya minggu depan mah orang boga hutang misalkan 10 juta atau jadi 8 juta. Sugan atau kalau misalkan minggu sekarang kita tuh boga taplak meja nu alus atau minggu depan punya taplak meja yang bagus ya. Sekarang minggu sekarang nggak punya kursi atau sugan minggu depan mau beli kursi satu gitu. Sekarang nggak punya motor kita beli motor walaupun dunrik gitu mudun tarikna teh dina mudun munggul gitu. Tingkatkan lagi gitu. Rekan-rekan sekalian ya, itu berproses rekan-rekan sekalian. Jangan sampai Anda mengutang kemana-mana. Misalkan sekarang mah gitu. Lebih baik mau balik bentuk konten gitu ya. Jadi lebih baik kita berproses itu semua, berproses. Enak loh, tapi prosesnya dipercepat. Yang penting ada perubahan setiap minggu. Nggak bisa setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali. Nggak bisa 2 minggu sekali atau 3 minggu. Nggak bisa 3 minggu atau sebulan sekali. Piraku sebulan sekali nggak bisa kita merubah ya dari aplikasi. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Dan pasti ada hasilnya. Nah, itulah yang akan kita membuat kita itu gagah terhindar dari lempeng fitnah. Nah, gitu ya rekan-rekan sekalian. Dan yang ketiga nih, tidak akan pernah ada yang mapan jika tidak mau teguh, jika tidak ada orang yang mau teguh bertahan. Pahami rekan-rekan sekalian ya. Siapa yang membuat kita tidak teguh bertahan? Yang pertama diri kita. Yang kedua anak kita ataupun orang yang kita bentuk. Jaringan merudul. Kan seperti itu. Itu juga membuat kita tidak berteguh bertahan. Aduh, nah itu saya bangun 10, 20, 100 orang. Habis dalam sehari, 2 hari, 3 hari karena fitnah. Wajar. Saya juga pernah melewatinya, rekan-rekan sekalian. Tetapi ketika kita teguh dengan tujuan dan bertahan dari tantangan itu, mereka datang lagi. Nah seperti itu ya. Jadi terus teguh bertahan di keilmuan ini jika Anda merasakan keistimewaan ilmu ini. Paling tidak kalau Anda tidak bisa merubah orang lain, rubahlah diri sendiri. Jika tidak bisa merubah diri sendiri, cukuplah kita menunjukkan sesuatu yang indah dengan ilmu ini gitu. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Jadi makanya nih dari Siloka jadi Satria. Nah, yang sekarang berarti naon sih Siloka? Apa sih Siloka sebetulnya? Siloka itu kan mengandung satu arti rekan-rekan sekalian. Jadi siloka itu si-nya itu silih asah. Silih asah di sini sama dengan saling meruncingkan. Jadi di sini adalah lamun bedog diasah. Kalau gorok itu harus diasah ya. Pedang itu harus diasah. Supaya tajam. Saling mempertajam. Kalau istilahnya itu bima sobiha. Saling memantulkan terangnya. Jadi kalau sebelum bulan purnama datang, jadilah bintang kemintang pemantul terang. Jika Anda tidak bisa memberi satu penerangan yang jelas kepada banyak orang, cukup Anda memberikan penerangan bagi orang-orang yang terdekat bagi Anda. Itu juga akan menjadikan nanti bulan purnama. Oke, jadi yang disebut silih asa ini sama dengan ya bima sobiha, saling memantulkan sinar terang. Dalam bahasa kita itu disebut koordinasi. Ingat rekan-rekan sekalian, koordinasi itu fungsinya bagaimana menyampaikan ilmu kepada seseorang ataupun golongan. Bagaimana caranya? Bisa offline, bisa online, bisa hanya memberitahu saja. Yang penting ilmu ini nyampe, jangan kaku gitu loh. Banyak orang yang bermasalah dengan, karena saya jarak nggak bisa. Coba bikin bisa oleh kita. Oh, nggak jarak dia belum bisa datang gitu kan. Kita beritahu, oh ini nih hasil koordinasi kemarin itu ini. Kita WA-kan. Coba mun aya akang, aya ece, aya teteh mau rame sih gana teh koordinasi.
Yakin mun aya akang jeung eceu mah rame koordinasi teh. Tah ieu hasil kamari koordinasi. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah punya jaringan, mungkin ini yang harus disebarluaskan ya. Jadi kalau Anda misalkan ada orang ataupun downline gitu ya, ataupun pengikut Anda yang tidak bisa hadir, coba masih tetap diraih gitu loh. Karena mereka juga masih punya kesempatan ya untuk berubah. Hanya berarti dengan bahasanya seperti ini. Duh, coba mun aya akang rame segala koordinasi. Udah meni seru kamari mah. Bikin bahwa koordinasi rek teu rame ge koordinasi gitu loh. Kita membikin bahwa itu rame gitu. Dan kita kasih tahu nih hasil koordinasi kemarin ini bisi terang gitu kan. Mudah-mudahan mingon payun matiasa hadir. Mudah-mudahan dinoakeun sing sehat yang aya rezekina. Sekali mungkin teu hadirnya. 2 kali kita kasih tahu udah katilu kali mah biasana sok eraeun datang we teh gitu. Keun wae dalin hayang koordinasi karena era biasanya datangnya kayak gitu. Nggak jadi masalah. Yang penting bagaimana ilmu ini bisa sampai. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian karena apa? Karena memang ya koordinasi ini yang nomor 1. Maksud nomor 1 di sini ini bagaimana ilmu itu bisa sampai. Bagaimana juga yang bertanya bisa kejawab. Itu inti dari koordinasi. Hati-hati rekan-rekan sekalian, fleksibelkan otak kita. Fleksibelkan wahai para pemimpin DJM. Bagaimana nih kita bisa mensiasati ilmu ini bisa sampai kepada orang, kemudian orang tersebut bertanya kita bisa jawab, dan kita juga bisa menjelaskan apa yang akan menjadi keuntungan dari kita memahami ilmu ini. Nah, itu yang disebut silih asah. Ya, bima sobihah atau koordinasi. Ini yang pertama. Yang paling penting di dalam pergerakan apapun itu adanya koordinasi. Sampaikan. Jadi ilmu ini sampai dan ada pertanyaan kemudian ada jawaban sehingga terjadilah sebuah tindakan. Nah, sehingga dari silih asah ini ya ada yang kedua supaya lokatara kan si loka, lo-nya itu lokatara rekan-rekan sekalian. Lokatara itu disebut patuh yang istimewa. Itu lokatara ya. Jadi satu keadaan di mana dia patuhnya istimewa, mengistimewakan dirinya dengan keilmuan ini, gitu kan? Mengistimewakan ilmu ini, kan gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, jadi pahami rekan-rekan sekalian. Jadi lokatara di sini adalah patuh yang istimewa. Itu dalam bahasa Sanskerta ya. Dan ada bahasa-bahasa wilayah yang itu lokatara juga ada makna yang lain. Tapi dari makna yang sebelumnya, lokatara itu adalah patuh yang istimewa. Rekan-rekan sekalian ya. Boleh dipahami itu tuh. Jadi supaya tidak simpang siur ya. Jadi apa berarti koordinasi itu untuk apa? Koordinasi tersebut itu adalah supaya manusia itu patuh. Supaya adanya lokatara ya patuh yang istimewa gitu. Dan yang ketiganya itu adalah kasapukan. K-nya itu adalah kasapukan. Kasapukan itu adalah kesepakatan. Atau disebut juga komitmen. Oke, rekan-rekan sekalian ya. Jadi siloka. Siloka itu yang pertama silih asah atau koordinasi ya. Yang kedua berarti lokatara, adanya kepatuhan yang istimewa kan gitu ya. Nah, itu. Jadi kemudian yang ketiganya itu adalah K-nya itu adalah kasapukan atau komitmen. Nah, itu rekan-rekan sekalian, itu siloka. Nah, sekarang rekan-rekan sekalian supaya jadi satria kan gitu ya. Jadi siloka jadi satria. Nah, satria itu sendiri rekan-rekan sekalian yang pertama itu satya kanu janji. Setia pada janji kan berarti itu rekan-rekan sekalian. Nah, yang keduanya itu teguh kanu tujuan. Teguh kepada impian kita, sebenarnya impian orang naon gitu. Atau tekuduh lah gede-gede gitu. Impian Anda yang besar jangan dirubah, tapi hantarkan dengan target yang kecil-kecil, impian-impian kecil kayak tadi bilang. Atau minggu iya mah ganti chat anjeunna teh gitunya. Minggu depan mah ganti frame foto gitu.
minggu depannya ganti TV-nya jadi LED gitu anggena. Misal gitu kan. Nah, itu terlihat perubahannya berarti kan. Nah, jadi satria itu berarti kan satya kanu janji, nu kadua teguh kanu tujuan gitu. Nah, teguh kanu tujuannya berarti teguh kanu impian. Jangan merubah impiannya, tapi rubah caranya. Begitu rekan-rekan sekalian, teguh kanu tujuan. Yang ketiganya itu R kan ya, satria berarti kan. Ri-nya itu adalah runut kanu ugeran. Runut kanu ugeran. Jadi runut kanu ugeran itu mengandung arti ya mengikuti sistem secara total. Walaupun itu perlahan, tapi mengikuti sistem secara total. Gitu. Sok coba rekan-rekan sekalian yang sudah terbiasa dengan Greek, yang menjadi apa coba yang menjadi tantangan itu 3 kali masuk Greek. Eta lebih ke berdarah-darah coba yang masukkan Greek 3 kali pertama. Tapi setelahnya 3 kali itu terlewati justru jadi adiksi, bener nggak? Jadi ketergantungan, aduh lamun teu asup Greek teh asa telengkep hirup teh gitu. Nah itu bedanya orang-orang yang istimewa rekan-rekan sekalian ya berbagai cara. Nah jadi bagaimana kan seperti misalkan ada yang pernah nggak ngikutin, terus mereka ngena yang masuk lagi gitu kan Greek. Coba kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Enaknya Greek itu beda dengan Anda. Mungkin di YouTube ada, tapi beda nggak rekan-rekan sekalian bisa hadir, kita bisa bercengkrama, mendengarkan langsung, dimensinya beda. Coba hati kita lagi membutuhkan ini, kemudian datang keterangan ini, ngajegur lagi gancang kan? Nah itu bedanya di Greek. Coba rekan-rekan sekalian bisa membedakan antara ketika Anda hanya melihat di YouTube dan Anda mendengar langsung gitu loh bertatapan walaupun kita ini di udara. Beda, demi Allah beda. Rekan-rekan sekalian ya. Itu yang selalu kita rasakan kan gitu. Nah itu berarti runut kanu ugeran. Jadi runut kanu itu mengikuti sistem secara total tapi perlahan. Total itu berarti kan bukan harus sekaligus ya. Bagi rekan-rekan yang di bawah bukan kita harus paksa ke Greek langsung. Mulai berarti seminggu teh 1 paket. Kita taikan wanita sama paket setengah 2 paket gitu kan. Dan kedua paket menjadi 1 kebiasaan. Wanita 3 paket, 3 paket jadi kebiasaan, 4 paket jadi kebiasaan, 5 paket jadi kebiasaan. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Kalau kita tidak masuk sistem, kira orang maju nah gitu loh. Nah, disinilah istilahnya paksa gitu loh. Memaksa diri kepada diri kita itu harus maksa, kepada orang lain jangan. Kalau kepada diri kita mah harus memaksa gitu loh. Bahwa kita harus memaksakan diri, melayakkan diri. Bisa tuh batul ge bisa, pira ku aing teu bisa kan gitu. Nah, salah satu. Saya kembali lagi. Ilmu ini bisa sampai kepada rekan-rekan sekalian bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan, namun rekan kalau jikalau saja ini tidak berhubungan dengan rekan-rekan sekalian mengenai keilmuan ini, tidak ada setetes darah yang mengalir di dalam tubuh rekan-rekan sekalian, tidak akan pernah sampai ilmu ini kepada rekan-rekan sekalian. Kenapa kita bisa ada di sini? Karena ini adalah doa yang sama. Ya Allah tunjukkan saya ini kepada jalan yang benar-benar bisa membuat saya besar. Cek kolot orang baheula. Cek jangawareng kakait siur. Ya Allah mudah-mudahan aya penerus abdi gitu anu neruskeun ilmu ieu da karasa ku abdi ge. Mungkin anak cucunya tidak ya, buyutnya tidak, tapi kan sampai kepada kita. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menikmati ilmu ini. Barijeng amek, barijeng kesel gitu. Wajar bener nggak? Namanya juga manusia hidup ya. Kalau kita belum pernah terkena kesal atau kemudian tiang listrik ya, kebayang nggak rekan-rekan sekalian ya. Jadi wajar lah itu akan semua terjadi karena hidup dimanapun itu juga akan menemui kekesalan. Sugan itu kita hidup di luar GM, mau apa pange jeung kekesalan mah. Mau aya nu ngahianatan, angger rekan-rekan sekalian. Bedanya kita masih mempunyai harapan dari keilmuan yang kita dalami. Ya, kan kita tidak bukan harapan yang bodong, benar nggak? Ilmunya jelas, caranya jelas, orang yang pembuktiannya juga sudah jelas, objektifnya juga kita udah jelas, kita melakukan, kita ada hasil.
Hasilnya bisa materi, bisa kebaikan, benar nggak rekan-rekan sekalian? Nah itu yang I-nya nih, satria berarti I-nya itu ikhlas dina pagawean. Ikhlas dina pagawean rekan-rekan sekalian. Ikhlas dalam menjalankan pekerjaan kan gitu. Ikhlas gini bukan berarti kita gratiskan segala hal. Aduh, hati-hati, hati-hati rekan-rekan sekalian. Saya tidak menyuruh kepada rekan-rekan sekalian untuk menggratiskan. Hati-hati. Ini maknanya bukan untuk menggratiskan, tapi berbuat kebaikan sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan tempatnya. Anda melakukan aplikasi, ya orangnya mampu ataupun sedikit mampu, Anda membuat tarif selek, kemudian orang tersebut punya uangnya segini, yuk terima, ikhlaskan oleh Anda. Kekurangannya itu adalah kebaikan yang akan Anda petik nanti di kemudian hari. Paling tidak itu yang akan mempelancar Anda nanti di yaumil akhir. Bahwa Anda sudah berbuat kebaikan sekarang, besok, dan di kemudian hari. Hati-hati rekan-rekan sekalian, kamasalihah batin. Setiap apapun kebaikan diri kita, hatta sebesar biji haba, itu semua akan sangat diperhitungkan oleh Allah. Sekarang, besok, ataupun di kemudian hari, tidak akan pernah ada yang sia-sia. Mungkin Umi, Teh Ida, Mbu Ana, Ang Fikri, Teh Erni, atau siapapun yang ada di sini semua melakukan kebaikannya hari ini. Aduh, udah tim dijubel, itu makanin di daguaan, bangke, bang keliling, ataupun apapun kesetoran gitu. Ketika target itu tidak tercapai, ya Allah, itu kan makanya isukan bagian ke bank gitu. Kebayang rekan-rekan sekalian, ikhlasan itu. Allah akan memberikan dari berbagai jalan kepada kita untuk jalan keluar besok. Tenangkan dulu diri, benar nggak rekan-rekan sekalian? Karena ketenangan itu kita yang buat, tidak ada orang lain. Itulah keistimewaan manusia. Manusia itu bisa menenangkan dirinya sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu hanya menjadi penguat. Pendahulu Anda ataupun guru Anda. Itu menjadi penguat ketika Anda dalam kondisi ragu. Kuatkan kembali. Ragu, kuatkan kembali. Tapi pahami, seberapa kuat pun Anda dikuatkan, ketika Anda tidak menenangkan diri, tetap aja tidak akan bertemu dengan ketenangan diri tersebut. Berarti yang menjadi garis besarnya adalah kitalah yang harus menenangkan diri. Kenapa harus tenang? Karena dari tenang itu akan bahagia, benar nggak? Tidak ada orang yang bahagia yang nggak tenang, rekan-rekan sekalian. Benar nggak? Bukan keadaan yang berpihak kepada kita, bukan keadaan yang benar-benar akan mendukung kita, bukan itu saja. Tapi pahami kenapa kita harus tenang. Karena bahagia itu datangnya dari tenang. Berarti apapun yang kita lakukan, kita tenangkan jiwa kita. Kita bikin cooling down gitu loh. Bahwa apapun yang terjadi itu semuanya akan teratasi. Di mana eta? Tina keterangan. Keterangan mana? Allah tidak akan memberikan tantangan, gangguan, dan cobaan melebihi kapasitas dari hambanya tersebut. Nah, kunaon teka pecahkan masalah iya tasirana ke aya gaangan berarti tinggal orang braso tagaang keluarkan gitu loh. Rekan-rekan sekalian ya. Mudah-mudahan ya. Saya yakin di grup klik ini tidak ada yang kena gaang ya rekan-rekan sekalian ya. Nah, kemudian yang selanjutnya setelahnya ikhlas dina pagawean ya berarti membikin tenang ketika apapun hasilnya. Ingat rekan-rekan sekalian. Jadi ketika kita mendapatkan hasil apapun, ikhlas dina pagawean, tenangkan jiwa dari hasil apapun yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir nih, satria A-nya itu adalah amanah kanu keilmuan. Bisa dipercaya, gitu ya. Amanah itu bisa dipercaya. Bisa dipercaya itu sama dengan ya ilmu ini kita terapkan pada diri, kan gitu ya. Kita mempunyikan dalam diri sehingga ketika setelahnya kita yakinkan pada diri dan mempunyikan pada diri kita, orang lain akan mengikuti rekan-rekan sekalian ya. Jangan pernah takut Anda baru punya jaringan 1, 2, 3 rekan-rekan sekalian, jangan pernah takut ya. Ataupun belum punya jaringan sama sekali, jangan pernah takut.
Yang penting diri Anda aja tidak copot. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Maka Andalah yang akan menjadi yang namanya lilin. Yang nanti lilin yang Anda kobarkan tersebut akan menyalakan lilin-lilin yang lain. Jika lilin itu ada 5, semua yang 4 itu sudah padam, nggak ada. Asana orangnya boga jaringan 5, 4 misalkan gitu ya. Yang 4 itu sudah tidak ada. Jangan pernah takut rekan-rekan sekalian. Yang penting lilin. Ya, lilin berarti diri kita nih. Diri kita sendiri itu tetap menyala. Maka lilin yang menyala pada diri kita itulah yang akan membuat lilin yang 4 itu bisa menyala kembali. Pasti angin pasti berhembus. Pasti bertiup. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Jangan pernah takut rekan-rekan sekalian. Ya, kita akan selalu terlindungi. Kenapa demikian? Kita dipertemukan di dalam keilmuan ini bukan sesuatu yang tidak disengaja. Ini disengaja, benar nggak rekan-rekan sekalian? Bukan kebetulan, nggak ada istilahnya kebetulan. Semua ini atas satu perencanaan ilahiyah rekan-rekan sekalian. Berarti kita dipastikan ketika kita fokus di sini, kita perdalam ilmu ini, Anda akan kebagian hidup besar di dalam keilmuan ini. Siapa cirinya? Siapa yang pernah berhasil? Banyak rekan-rekan sekalian. Siapa yang pernah merasakan enak? Saya di dalamnya. Jika saya dulu pernah tidak mampu, Teh Ida tahu sendiri bagaimana latar belakang saya dari dulu ya. Orangnya arogan dan lain sebagainya, tidak tersistem, boro-boro nurut ka batur ya. Boro-boro menjadi diikutin orang lain, diikuti diri sendiri begitu pede. Coba rekan-rekan sekalian ya. Taida sangat tahu lah perjalanan saya dari kecil sampai dengan saat ini. Asa tuh mungkin Taida ya. Asa nggak mungkin saya bisa seperti sekarang gitu. Banyak saudara, jutaan saudara gitu loh, yang terlingkup di dalam komunitas CM ini. Tapi satu hal rekan-rekan sekalian, saya selalu mempunyai keyakinan dan saya selalu memperlengkapi diri ya, memperlengkapi diri gitu. Jadi intinya apa? Tidak dititah mikir, daik nanya, pokoknya intinya mah gitu, benar nggak? Mau bertanya kepada orang yang kita percayai, itu saja. Kemudian kita lakukan. Nah itulah kenapa kita harus amanah-amanah di sini. Berarti ketika kita tidak tahu, segera kita bertanya. Hati-hati bisa amanah teh kudu mamawana nahawan gitu loh. Ama yang disebut orang amanah di sini adalah ketika kita tidak tahu, segera kita bertanya. Jangan sampai ketika kita tidak tahu, kita tidak segera bertanya. Nah, eta nu teu amanah teh gitu loh. Ya, rekan-rekan sekalian, itu mungkin supaya lebih simpel. Kita sederhanakan naon sih amanah teh. Urang teh nyaho buru-buru minta keterangan gitu loh. Sehingga dari keterangan sudah ada itu segera kita lakukan. Nah, itu ya rekan-rekan sekalian, quote yang terakhir, jadilah satria, teguh pada tujuan, bertahan dari tantangan, tegak di saat sesak ya, gigih di saat sedih, gagah di saat gundah rekan-rekan sekalian. Karena kenapa? Karena Pulau Cita akan segera nyata terlaksana. Dari apa? Dari apa yang kita lakukan. Begitu Mas Roni. Salah satu mungkin saya tidak berhenti dari tanda nyanyi. Mudah-mudahan ini bisa membuat logika semua kita ini terbuka ya rekan-rekan sekalian. Saya doakan rekan-rekan sekalian selalu diberi kemampuan ya, diberi kemauan dan kemampuan serta kenyataan untuk mewujudkan segala impian dan cita-citanya. Rekan-rekan sekalian, orang-orang yang istimewa, sekali lagi Anda bukan kebetulan ada di komunitas ini. Tapi Allah merencanakan sebuah kebaikan kepada kehidupan rekan-rekan sekalian. Tinggal maknai, sikapi, yakini bahwa Anda akan berada di keilmuan ini sekarang, besok, dan di kemudian hari dalam kondisi yang hidup dan menghidupi orang lain. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas semua kontribusinya ya. Mohon maaf atas kelancangan saya. Mudah-mudahan Anda selalu menjadi orang yang istimewa. Saya kembalikan kepada Mas Roni. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.